Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina taba'uhum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fid din rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Tidak ada muslimatnya ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, syukur yang tanpa batas. Pagi hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang besar sekali kepada kita sekalian. Kita diberi kesehatan jasmani, kesehatan rohani, diberi kesempatan untuk berkumpul dalam salah satu di antara rumah-rumah Allah di masjid ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita pagi hari ini judulnya Al-Jihadu Thariqut Tauhid, jalan menuju tauhid itu al-jihadu fisabilillah. Apakah satu-satunya? Oh, ada yang tanya begitu. Ya tidak. Jalan menuju tauhid ya iman kepada Allah, iman kepada apa yang harus diimani, ya. Menurut tuntunan Allah dan Rasulnya. Syahadat yang benar, al-wala wal bara' yang benar, salat yang benar, saum ya, siam Ramadan yang benar. Tentunya begitu. Tapi kenapa yang disebutkan al-jihad fisabilillah, jalan menuju tauhid? Karena semua itu ya, semua itu apa? Yaitu beriman kepada Allah dan apa-apa yang harus ya, diimani menurut tuntunan Allah dan Rasulnya, tentang al-wala wal bara' yang benar, tentang sholat yang benar, siam yang benar, zakat yang benar, ada itu. Tapi kalau tidak ada jihad, tidak tegak tauhid.
Ada itu semua harus. Tapi kalau tidak ada al-jihad fisabilillah, tidak tegak tauhid. Kajiannya panjang, tidak terjawab dalam satu pengajian, ya kan? Kajiannya panjang. Orang sekarang kalau mendengar pengajian, apalagi tentang jihad, maunya segera mendapat keterangan dalam satu jawaban. Persoalannya kemudian orang-orang itu sudah tidak mendengarkan, tapi tidak sengaja mendengar, kemudian berbicara, ya. Itu kok begini dan begitu. Apa hadisnya sahih? Ya saya berhenti bertanya. Saudara setiap hari membaca berapa hadis? Sehingga saudara bertanya bahwa apa yang kita baca itu merupakan sesuatu yang baru saudara dengar. Padahal saudara ngaji sudah berapa puluh tahun baru mendengar itu. Tapi saudara tidak pernah tiap hari membaca hadis. Ya kan? Kita pernah menjelaskan mengenai bahwa Rasul Allah yang pertama kali diutus kepada umat manusia itu Nabi Nuh alaihissalam. Kita sampaikan. Mereka protes. Nabi Adam bagaimana? Nabi Idris bagaimana? Nabi, tapi bukan Rasul. Kemudian kita bawakan kitabnya, kita bacakan hadisnya. Ya kan? Saya baru mendengar itu. Dari saya Islam, saudara Islam dari kapan? Ya sejak bayi. Wong disahadatkan sejak bayi, diadzani, diqomati. Belum pernah mendengar keterangan itu. Sama saudara dengan saya. Saya 50 tahun meyakini bahwa Nabi Adam, Nabi Idris itu ya Rasul. Mau ada ceritanya, ya kisah 25 Nabi dan Rasul. Ya. Tapi nyatanya di dalam banyak hadis keterangannya begitu, gimana? Ya, ketika manusia di mahsyar dalam keadaan sulit mencoba mencari syafaat, datang kepada Nabi Adam alaihissalam itu dikatakan oleh manusia itu di dalam hadis, anta ini Abul Bashar, bapak manusia. Allah menciptakan anda dengan tangannya dan ditiupkan roh ke dalam diri anda. Nabi Idris tidak ada ya, di keterangan itu. Nabi Nuh baru di dalam keterangan tentang Nabi Nuh, manusia itu yang mencoba mencari syafaat mengatakan bahwa anda adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada umat manusia. Ya, pengajian itu sudah kita berikan lama di Masjid Al-Islah. Ya, ada mungkin masih ada yang nyatet, tapi masih ada yang bertanya persoalannya. Jadi kalau kita harus menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara sekalian, kita ngajinya bolak-balik terus, ya, bolak-balik. Seperti tukang becak wisata menara itu bolak-balik. Maka cobalah kita, mari kita biasakan tiap hari baca berapa ayat Al-Quran, ya, minimal 10 kalau menurut hadis. Supaya tidak disebut sebagai orang yang lalai, minimal 10 ayat. Syukur bisa 1000 ayat, ya 1000 ayat. Biar termasuk orang yang mendapatkan pahala yang berlimpah. Hari ini banyak sekali manusia yang terjerembab, terpuruk ke dalam perkara itu. Apalagi kalau dihubungkan dengan ghibah yang kemarin kita kaji di Masjid Al-Jihad, ya kan? Orang membicarakan seseorang fasih banget, fasih betul. Si fulan tuh begini begitu.
Ketika kita tanya apakah Anda pernah bertemu si fulan yang Anda bicarakan, belum pernah. Coba saudara-saudara renungkan. Dari mana Anda mengetahui? Itu jelas pembohong, ya kan? Orang yang hanya melihat seseorang itu rukuk dan sujud, itu saja kesaksiannya tidak diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang seseorang. Ya kan? Pernah muamalah maliyah, ya. Muamalah dalam masalah keuangan atau harta benda, amanah apa enggak. Pernah mabit, ya, safar bersama dan bermalam bersama. Sampai seperti itu, ya. Itu baru kesaksiannya tentang seseorang didengarkan, belum tentu diterima, didengarkan. Masih ada tabayun. Hati-hati, kita sudah sangat meninggalkan akhlak salafus saleh. Kita sudah sangat jauh meninggalkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh model akhlak yang harus ditiru. Sudah sangat jauh. Lebih buruk lagi kalau semua itu didasari dengan niat buruk, ya kan? Didasari dengan niat buruk. Oleh karena itu ini sebagai satu pembukaan, sebab di sini nanti ada apa yang disebut dengan taswih. Taswih, ya, taswih itu sawaha itu memburuk-burukkan, ya, sesuatu. Ada itu nanti. Menarik sekali, sudah kita sampaikan sedikit pada pengajian yang lalu. Di sini ada dua pertanyaan ditulis dengan huruf besar, bold, ya, bold kalau di komputer, ya, dengan bold. Madza yuridul muslimu min hayatihi wa madza yuridul muslimuna al-an. Saya tanya kepada salah satu di antara saudara-saudara sekalian, satu-satu tentunya, apakah saudara muslim, saudara orang Islam? Saudara harus menjawab iya. Sebab kalau saudara menjawab tidak, saudara kafir. Ya kan? Diplesetkan sama orientalis itu kalimat buruk. Ya. Sekarang ini ada muslim dan non muslim. Ya kan? Bukan muslim dan kafir, muslim dan non muslim. Dan mereka punya istilah infidel muslim, muslim tapi kafir. Istilah yang dikembangkan oleh para kesatria-kesatria di kuil-kuil Nasrani ketika mengumpulkan prajurit-prajurit untuk perang salib merebut Yerusalem mereka. Ya. Itu ada istilah, mereka menyebut orang Islam, kaum muslimin itu kafir. Dan mereka menyebut diri mereka orang yang beriman. Ya. Beriman kepada Jesus Christ. Ya. Maka dalam literatur mereka ada yang disebut infidels muslim, muslim tapi kafir. Ya, saudara tinggal sekarang ini perang narasi, muslim kok kafir. Ya. Yang disebut dengan muslim itu ya karena dia keluar dari wilayah kekafiran. Yang disebut dengan kafir karena dia masuk ke wilayah di luar Islam. Kan begitu. Sedikit ya di luar Islam. Dia masuk ke wilayah kafir. Ini harus hati-hati. Pembahasan tentang ini juga tidak pendek. Jangan diambil kesimpulan, ya kan?
Jadi nanti ada, kalau saudara baca tentang derajat-derajat manusia di akhirat, ya kan? Saudara akan dapati bahwa semua orang-orang mukmin, ya, mukmin sama muslim ya dimulai dengan muslim. Orang tidak akan sampai kepada mukmin tanpa muslim, ya kan? Tapi kalau disebut satu saja muslim, ya muslim dan mukmin itu ahlussunnah. Kalau disebut mukmin saja berarti dia muslim dan mukmin. Ya. Kalau disebut orang Islam itu maknanya orang Islam dan beriman. Kalau disebut orang mukmin itu namanya orang beriman dan orang Islam dia pasti. Tidak ada orang beriman yang bukan orang Islam, ya kan? Seperti yang dikembangkan hari ini. Ada yang disebut dialog antar iman, bukan dialog antar Islam. Dialog antar iman itu orang Islam iya, orang selain Islam tidak saya sebut lah ya. Iya. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu bapak semua agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Bohong itu, ya kan? Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah menjadi Nasrani maupun Yahudi, tapi Hanifah Muslimah. Dan kita sudah terangkan itu kan. Ini penting karena kita sedang membicarakan madza yuridul muslimu fi min hayatihi. Ya. Kalau saudara saya tanya menjawab sebagai muslim dan kalau tidak itu musibah, pasti jawaban saudara iya saya Islam. Bahkan ada yang nambahi saya berani mati untuk Islam. Berani ya. Beda dengan bersedia ya. Saya bersedia mati untuk Islam tanpa harus berani. Walaupun dalam keadaan takut tapi ya bersedia. Walaupun berani kalau tidak bersedia tidak ada gunanya. Ada yang nambahi begitu ya. Dan saya sudah tanya itu. Kita tidak perlu nambahi lah. Apakah saudara muslim? Iya. Sudah. Saya muslim. Ada saya baca stiker nih. Belakang sebuah kaca belakang sebuah mobil, kadang mobilnya ya carry tua ya, tapi ada juga yang mobil mewah. Saya muslim dan saya bangga. Saya muslim saja cukup, saudara tidak usah pakai saya bangga. Muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau Anda muslim, apa yang Anda kehendaki dari hidup ini? Ya. Sebab banyak sekali muslim yang tidak mencerminkan ya kehendak seorang muslim dalam kehidupannya. Menarik, maka ini pelajaran bagus. Pertanyaan awal dari judul yang mengagetkan, kemudian pertanyaan awalnya bagus. Orang berpikir kalau kita sudah membicarakan al-jihad, membicarakan tauhid, itu kan seolah-olah kita membicarakan sesuatu yang galak, ya, sesuatu yang keras, sesuatu yang ekstrim. Memang sengaja dibuat seperti itu, ada narasi musuh-musuh Allah itu yang mengarahkan ke situ. Taswih namanya. Memburuk-burukkan wajah. Ya. Tetapi ketika kita membicarakan madza yuridul muslimu min hayatihi, apa yang dikehendaki seorang muslim dari hidupnya, ada satu nada merendah. Ini sesuatu yang tidak berhubungan dengan kekerasan. Ini sesuatu yang berhubungan dengan keprihatinan terhadap nasib diri sendiri dan nasib umat manusia. Dibolak-balik ya kan nanti. Yang jahat diangkat seolah-olah baik ya. Yang kejam, tidak punya rahmah, seolah-olah dia lembut ya kan.
nilai-nilai dibolak-balik. Al-muslimu yuridu fi hadhihi dunya in qadda yang qaddu ayang qadda mastata'a minal bashari minan nar. Wa ayang qadda nafsahu awalan minan nar. Wa ayyadkhulal jannah. Sempurnanya keinginan iradah ya, keinginan memakai kalimat iradah itu keinginan yang positif. Kalau keinginan yang negatif memakai kalimat syahwat. Atau paling tidak iradah netral. Kalau syahwat buruk. Biasanya kalimat itu diarahkan ke situ. Walaupun dalam beberapa pemakaian bahasa tentunya ada, ya tergantung hubungan kalimatnya. Seorang muslim menghendaki dalam kehidupannya di dunia ini untuk ingqadha. Kalau saudara punya anak ayam tercebur ke dalam lumpur, saudara ambil, saudara angkat, kemudian dibersihkan, itu namanya ingqadha, mengangkat dari sesuatu yang berbahaya. Seorang muslim menghendaki di dalam kehidupannya di dunia ini agar dirinya apa itu ingqadha itu terbebas, terselamatkan menurut kadar kemampuan yang dimilikinya, menyelamatkan kehidupan umat manusia ini dari api neraka. Sebelumnya ia berupaya dengan sekuat tenaga menyelamatkan dirinya sendiri dari api neraka. Itu keinginan yang paling sederhana, paling ringan. Wa ayyadkhulal jannah, dan keinginan sempurnanya adalah dan masuk surga. Itu kesimpulan. Ya. Maka seluruh kegiatan, pemikiran, perasaan, kegiatan, program apapun yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan di dunia itu diarahkan bagaimana tidak masuk neraka. Apa saja? Saudara ngaji di sini, saudara siam Ramadan, saudara zakat fitrah, saudara i'tikaf, apa saja. Bahkan yang lebih sederhana lagi, saudara bekerja, saudara menikah, saudara punya keturunan, putra putri dan sebagainya, yang mubah-mubah itu, saudara dengan satu keinginan saja, supaya terbebas dari api neraka. Dan menyelamatkan umat manusia dari api neraka menurut kadar kemampuannya. Ustadz Abdul Azam rahimahullah dianggap manusia yang paling bertanggung jawab terhadap kebangkitan jihad beberapa dekade terakhir ini. Keinginannya itu, uang ini yang ditulis oleh beliau. Setiap saat khutbah yang diberikan itu, beliau menangis. Bagaimana orang seperti saya ini bisa terbebas dari api neraka? Kemudian bagaimana umat manusia itu atas usaha saya yang tidak seberapa ini bisa terbebas dari api neraka? Orang yang terbebas dari api neraka satu persatunya tidak ditunjuk di dalam Al-Quran tentunya. Di dalam beberapa hadis
para nabi dan rasul jelas masuk surga, terbebas dari api neraka. Beberapa hadis menerangkan tentang beberapa sahabat, ya, mubasysyaruna bil jannah, jelas terbebas dari api neraka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan beberapa yang lain. Ada 10 dan ada yang tidak disebutkan dalam 10 tapi juga termasuk dinubuahkan akan terbebas dari api neraka. Bilal bin Rabah, Rasulullah SAW mengatakan, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga. Talhah bin Ubaidillah, kalau jalan, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kalian mau melihat penduduk surga yang berjalan-jalan di muka bumi, sebentar lagi orangnya lewat. Talhah bin Ubaidillah. Ada nama-nama. Tapi secara umum yang akan masuk surga terbebas dari api neraka, Nabi dan Rasul, Siddiqin, Syuhada, Sholihin. Ya kan? Ini kategorinya, saudara-saudara. Kalau saudara mau terbebas dari api neraka, ya berlomba-lomba menjadi salah satu di antara 3 tentunya. Kalau yang pertama kan tidak mungkin. Mau menjadi nabi dan rasul malah masuk neraka kalian, ya saudara-saudara. Kalau mau menjadi nabi dan rasul hari ini malah masuk neraka. Ya satu-satunya kemungkinan jadi siddiqin. Sungguh-sungguh keimanan kita ini, ya. Bukan keimanan di musim semi dan kekafiran di musim panas. Kalau di dalam hadis, bukan keimanan di pagi hari dan kekafiran di sore hari, atau keimanan di sore hari dan kekafiran di pagi hari. Kalau Syekh Abu Yahya Al-Libi rahimahullah, ya, mengingatkan kita semua lebih teliti lagi. Manusia hari ini itu dalam satu hari iman dan kafir berkali-kali. Marrat, jamak berkali-kali. Ya, saya sering sampaikan. Sholat subuh syahadat, ya, habis sholat subuh ngisi pengajian. Pengajiannya namanya Pintu Kemenangan. Islam itu indah, mata air, apalagi. Di situ dia mengucapkan kalimat kekafiran dan bersikap kekafiran. Islam lagi nanti sholat duha, habis sholat duha apalagi dialog antar iman, ya kan? Apalagi marot, hati-hati betul kita. Saudara-saudara sekalian, para ulama dalam urusan menyampaikan al-haq mengatakan, idza kanal mungkaru alanan yungkaru alanan. Kalau kemungkaran itu sudah sangat nyata, terbuka, harus diingkari secara terbuka. Orang-orang ini sudah menjelek-jelekkan syariat Islam yang bernama al-jihadu fisabilillah, sangat terbuka dan alanan, terang-terangan. Jihad dikatakan teror, mujahidin yang sesungguhnya dikatakan teroris. Mungkin ada teroris memang yang menggunakan istilah jihad, mungkin kita tidak tahu. Tetapi kalau al-jihadu fisabilillah dikatakan sebagai tindakan teror, kemudian mujahidin disebut sebagai teroris, saudara-saudara bisa bayangkan, ini pasti ulah setan. Kita bisa rinci tentunya, ya, tapi tidak bisa menunjuk hari ini, saudara-saudara. Coba kita renungkan. Jadi saudara harus
tanamkan di dalam kesadaran pikiran saudara, di dalam lubuk hati, perasaan dan hati nurani saudara-saudara sekalian, diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata, yang terencana dengan dasar dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Bahwa yang kita kehendaki, yang dikehendaki seorang muslim, iradah seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini adalah membebaskan dirinya dari api neraka, kemudian setelah itu berupaya membebaskan sekuat kemampuannya umat manusia ini dari api neraka dalam segala keadaan. Menyedihkan nasib umat manusia. Kalau saudara-saudara baca tulisan Sayyid Qutb rahimahullah dalam Ma'alimu fit Thariq, paling tidak salah satunya dalam Fi Dzilal Quran tafsir beliau dan yang banyak yang lain lagi, betapa beliau menangis di dalam hati, prihatin yang menguasai kehidupannya itu bagaimana beliau menyaksikan umat manusia itu bergelimang di dalam lumpur kejahilian. Dan beliau berpikir bagaimana manusia-manusia itu bisa terentaskan, ya, yang paling tepat, terentaskan, ya kan, yang paling tepat dari lumpur itu supaya berada pada Shiratal Mustaqim. Beliau sedih seperti beliau berada di satu tempat yang tinggi, kemudian melihat di dalam satu tempat yang rendah yang penuh lumpur, manusia itu sedang berenang-renang di lumpur itu, ya. Dengan congkaknya, ya, dengan congkak, ya. Saudara renungkan, seorang mujahid, seorang muslim mukmin yang baik tidak berurusan dengan kekuasaan politik. Kalau kekuasaan politik itu hanya untuk kekuasaan. Tapi seorang muslim mukmin yang baik berurusan dengan menegakkan kalimat Allah supaya kalimat Allah itu tinggi. Li'la'i kalimatillah litakuna kalimatullahi al-ulya, tetapi ada sambungannya wa kalimatul ladina kafarus sufla, dan itu merupakan dua hal yang berjalan bersama. Bagaimana supaya kalimat Allah itu tinggi dan kalimat orang-orang kafir itu rendah? Apa tidak mungkin kompromi? Kalimat Allah tinggi bersamaan, ya. Duduk sama tinggi dan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kalimat kekafiran, itulah yang tidak mungkin. Allah itu maha pencemburu, tidak mau diganggu kesuciannya dengan kotoran kekafiran, tidak mau. Menarik saudara-saudara sekalian. Inqadun nasi minan nar la yumkinu ay tamma yatimmu ayatimma illa min khilali nizamin islamiyah, illa min hilali hukumatin islamiyah. Ini persoalan. Takut, maka semua orang memfitnah tentang persoalan ini. Semua orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah, mengentaskan manusia dari api neraka di dunia ini tentunya, bukan dengan syafaat nanti di akhirat. Tidak mungkin sempurna dalam kehidupan dunia ini kecuali dengan tatanan Islam. Kecuali dengan pemerintahan Islam, hukumah Islamnya. Saya tidak menggunakan istilah negara.
nizam, tatanan. Yang berkuasa silahkan siapa saja. Karena sudah berlalu, tidak boleh diandai-andaikan. Ya, seandainya Donald Trump boleh karena masih hari ini, kemudian dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pencerahan menjadi muslim yang baik, dia umumkan Amerika menjadi pemerintahan Islam, cukup dia tetap berkuasa. Malah undang-undang boleh dirubah, tidak hanya 4 atau 5 tahun kemudian ada pemilihan umum lagi, tidak usah. Dia boleh berkuasa selama masih memenuhi syarat menurut ketentuan syariat Islam. Ya, tidak penting kok. Berkuasa atau tidak dalam pengertian menggenggam kekuasaan politik bagi seorang muslim tidak penting. Yang penting bagaimana kehidupan ini ditata dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Tapi mungkin apa tidak orang kafir melaksanakan tatanan Islam? Mungkin apa tidak? Kan persoalannya di situ. Prinsip dan itu sejarah membuktikan. Sejarah membuktikan. Kekuasaan yang berada, kekuasaan politik yang ada di tangan penguasa-penguasa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang takut kepada Allah itu pasti orang Islam, orang yang beriman, yang bertakwa. Selain itu tidak ada. Sejarah membuktikan bahwa kalau kekuasaan politik berada di tangan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah penindasan manusia, sebagian kecil manusia yang berkuasa terhadap sebagian besar manusia yang dikuasai. Yang terjadi adalah perbudakan oleh sebagian kecil penguasa terhadap sebagian besar manusia yang dikuasai. Sejarah membuktikan seperti itu. Ya. Makanya di sini disebutkan inqadun nas minan nar, itu keinginan kita. Wa madza yuridul muslimuna al-an, yang dikehendaki kaum muslimin secara keumatan, yaitu i'adatul insan min ibadati syaitan ila ibadati rahman. Kita sebagai pribadi-pribadi ini, saudara-saudara, apa keinginan kita sebagai pribadi-pribadi? Keinginan kita terbebas dari api neraka dan masuk surga. Lalu sebagai umat, ya, kenapa harus ada jamaah-jamaah hari ini? Kenyataan seperti itu. Pada satu ketika hanya ada satu jamaah di dalam wadah khilafah. Kenyataannya begitu, kaum muslimin berkumpul, ya kan, membentuk wadah yang mereka sebut apa namanya. Sebelum kemerdekaan tidak pakai ormas. Muhammadiyah 1912, NU 1926, SI berdiri tahun kurang lebih itu 1908, SDI atau 05. Kemudian efektif tahun 20-an. Setelah ada pembersihan SI merah dan SI hijau, ya, merah dan hijau, bukan merah dan putih, ya. Untuk apa mereka membentuk itu? Kita tanya, apa yang dikehendaki oleh sekelompok orang Islam itu di situ? Jawabannya yang benar hanya satu, saudara, yaitu mengembalikan manusia kepada peribadatan dari beribadah kepada setan menuju kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah manusia beribadah kepada setan sekaligus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Al-Qur'an tidak mungkin.
Mungkinkah manusia beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada setan? Dibalik sekarang. Tidak boleh, tidak mungkin. Saya bacakan beberapa ayat sebelum kita lanjutkan ya, supaya saudara-saudara sekalian yakin ya. Beberapa baru, belum hadisnya nanti. Yang pertama pada surat Al-Baqarah ayat 208. Saudara-saudara sudah hafal, tapi tidak pernah dibaca lagi, ya kan? Allah berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Saya bacakan terjemahannya. Ya, ini terjemahannya sudah ditaskhih oleh tim pentaskhih dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Allah menghadapkan ini ya, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dengan mengikuti langkah-langkah setan. Satu hal yang tidak mungkin bersatu, sebagaimana antara gerak dan diam. Saudara pernah melihat satu benda, dia bergerak dan diam pada satu saat yang sama? Saudara kumpulkan ahli fisika dan mekanika seluruh dunia, suruh mencari benda yang bergerak dan diam pada saat yang sama. Pernah melihat atau membayangkan gimana benda ini bergerak dan diam yang sama? Coba saudara-saudara. Ada Pak, orang iktikaf di masjid itu kan diam di masjid, tapi dia bergerak-gerak juga Pak. Itu namanya ngeyel. Saudara tahu ngeyel? Waktu saya remaja ada ngeyel itu tulisannya NKEZEL. Ada NKEZEL, itu ngeyel tuh katanya. Saudara pernah dengar itu? Pernah lihat? Oh, generasinya beda kali ya. Ada ditambahi di bawahnya teman saya. Ya, belum ada yang punya motor trail, dia punya motor trail, ditulisi ngeyel, bawahnya ditulisi ngebut karo eling jange enak lakune, lo gitu coba. Iya, saya masih ingat betul itu, teman saya, teman dekat, hampir tiap hari karena dia orang luar kota, hampir tiap hari ke rumah. Motormu itu buat dibuang saja, saya bilang gitu. Motor fasik, senyum saja dia. Anak muda, nggak ngerti agama, ya kan? Ngertinya sholat, belum tentu ngerti agama orang sholat. Orang ngeyel, ngeyel dalam pengertian itu tadi, ngebut karo eleng yange enak lagune itu tadi, ikut aliran. Jadi orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan.
tafsir yang banyak diberikan dalam kitab-kitab tafsir, masuk ke dalam seluruh cabang-cabang akidah secara benar, utuh, dan masuk ke dalam seluruh syariat-syariatnya secara utuh. Iya, secara utuh. Sholat 5 waktu itu syariat Islam, siam Ramadan itu syariat Islam, apalagi zakat itu syariat Islam, haji itu syariat Islam, berjihad di jalan Allah itu syariat Islam, syariat. Jangan haji syariat Islam tapi berjihad itu terorisme. Nah, itu namanya tidak kafah. Dikaji, dipelajari. Ya. Saya sudah sampaikan ketika diskusi, ada perwakilan dari Majelis Ulama Pusat. Kalau tuan-tuan, bapak-bapak sekalian melihat bahwa di dalam perjalanan pelaksanaan syariat jihad di Indonesia itu ada yang menyimpang dari tuntunan Allah dan Rasulnya, bapak-bapak sekalian punya kewajiban untuk meluruskan, jangan tinggalkan, meluruskan. Tapi bahwa al-jihadu fisabilillah itu syariat Islam. Jika ada satu kehormatan kaum muslimin, salah satu di antara kehormatan kaum muslimin itu adalah Masjidil Aqsa, kan? Ada salah satu kehormatan kaum muslimin, dan kehormatan kaum muslimin itu tanah-tanah yang pernah didirikan kekuasaan Allah di sana oleh kaum muslimin, termasuk Andalus sebenarnya. Tapi kita pusatkanlah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh Yahudi, maka jihad itu fardu ain bagi seluruh kaum muslimin untuk membebaskannya. Ya, jangan yang ke sana kemudian diberi, tapi kan kita terikat dengan undang-undang. Mau nggak diatur undang-undangnya yang mendukung syariat jihad, kan begitu, disesuaikan. Haji aja bisa. Ya. Tapi haji kan memberi keuntungan. Kami mau bayar kalau diperbolehkan. Biaya kami berangkat jihad ke sana kalau dibimbing, kami akan membayar kepada pemerintah setiap orang sejumlah ongkos yang kami pakai ke sana. Mau? Saya ini kalau misalnya diizinkan oleh pemerintah ikut berjihad ke Syam, ya kan, misalnya. Berapa ongkos berjihad ke Syam? Kalau saya misalnya 6 bulan, bukan 40 hari seperti jamaah tabligh. Ya, khuruj 6 bulan misalnya. Kemudian ongkos ke sana berapa? 50 juta. Saudara Abu Rusdan harus membayar 50 juta kepada pemerintah untuk bisa berangkat ke sana. Saya bayar. Ayo teken kontrak sekarang. Tapi saudara harus bantu, saudara pemerintah maksud saya harus bantu saya. Bimbing saya supaya jihadnya tidak keliru. Seperti Anda membimbing jamaah, calon jamaah haji supaya hajinya tidak keliru. Ya kan? Dan Anda tidak menarik sejumlah sebanyak itu, ya kan? Sekarang sama dengan jamaah haji. Ini jamaah jihad ganti, ya kan? Saya akan berangkat haji, ya. Pemerintah mengambil keuntungan berapa dari, katakanlah paspor. Dulu ada yang disebut dengan apa? Airport tax, ada yang disebut dengan apalagi fiskal, ya kan? Katakanlah hidupkan kembali, hitung. Biaya haji sekarang katakanlah 40 juta dan pemerintah mendapat keuntungan berapa persen dari 40 juta, hitung. Sekarang jamaah jihad, ya kan? Orang berangkat jihad biaya sendiri. Ya. Tanya kepada para ulama di seluruh dunia hari ini yang lurus. Jihad mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin itu fardu. Ya, saya mendengar sendiri dari khutbah imam Masjidil Aqsa, mendengar sendiri saudara-saudara sekalian, nangis sampai. Dan tidak hanya satu imam yang bicara seperti itu, mendengar sendiri.
Ada yang nangis begini, tapi sungguh sangat disayangkan kaum muslimin itu sholat Idul Adha di Masjidil Aqsa. Kaum muslimin yang datang sekian banyak dari berbagai negara ke sini hanya untuk melihat keindahan Masjidil Aqsa. Kaum muslimin yang datang ke sini adalah para turis, bukan mujahid. Ada imam yang mengatakan di depan itu, di depan dia nunjuk itu, di depan pintu gerbang masuk ke Masjidil Aqsa, perkampungan ini itu ada satu jalan yang disebut dengan Jalan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu menaiki kudanya dari yang disebut dengan Hotel National Hotel sampai ke pintu gerbang Aqsa untuk membebaskannya. Sampai ada yang nangis gitu. Saya dengar sendiri, saudara-saudara sekalian. Ya. Cobalah saudara-saudara sekalian kita kembali kepada tuntunan. Udkhulu fis-silmi kafah. Keluar sedikit dari tuntunan itu mengikuti langkah setan, maka dilarang wala tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah setan. Apa atau langkah setan? Keluar dari tuntunan. Itu langkah setan. Sudah diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok kalian mengikuti langkah setan itu bagaimana? Pikiran kalian di mana? Perasaan kalian di mana? Kesadaran kalian di mana sebagai hamba Allah? Wong setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya ia setan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Manusia itu makhluk yang paling aneh. Iya kan? Kalau saudara punya tetangga, moga-moga tidak, tetangga itu tidak baik, ya. Tidak baik. Apa itu? Cerobong sapi tanknya itu mengarah ke kamar Anda. Setiap jam 4 sore bau, ya kan? Atau 4 pagi. Talang dari atap itu kalau hujan deras masuk ke rumah Anda atau ke halaman Anda. Saudara sudah bicarakan. Kalau saudara sedang sholat taraweh karena tidak boleh di masjid hari ini di rumah, itu mereka malah main petasan, ya kan? Saudara tidak mengatakan itu musuh, tapi saudara kan tidak suka. Ya, kalau ketemu ya takziah tetangga dan lain-lain, saudara tidak akan duduk bersama mereka. Tidak suka. Tapi manusia itu aneh. Setan yang oleh Allah dikatakan musuh, tiap hari saudara tidur bersama setan, makan bersama setan, ya. Tiap pagi mengatakan good morning kepada setan, ahlan wa sahlan kalau mau masuk ke rumah, mari makan bersama kami, ya kan? Kita berbicara dengan bahasa agama ya, bahasa din. Bahkan saudara mengikuti langkahnya. Bahasa Jawanya itu ngintil. Apa ngintil, Pak? Ngintil. Ngintil di belakangnya. Tidak ada bahasa Indonesianya itu. Bahasa Jawa sudah ngintil. Melu, ngintil di belakangnya. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin. Kok iso? Kok bisa Allah Subhanahu wa taala mengatakan setan itu sebagai musuh bagi manusia? Juga diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan hambanya itu bingung, ya kan? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara baca di surat Fatir. Ya, surat Fatir. Surat Fatir itu sebelum surat Yasin. Surat ke-35
ada beberapa mushaf Madinah itu yang wakaf dari Raja Fat dan Raja Abdullah itu tidak dikasih nomor surat itu, yang dikasih nomor cuman juz, tapi di belakang ada daftar surat. Tapi kalau mushaf yang lain itu kan dikasih nomor ya. Ini surat kesekian namanya, ini ada juz kesekian, juz ini. Nggak pernah perhatian ya, mau baca sudah bagus, apalagi ke situ. Kita sudah sangat jauh meninggalkan Al-Quran dan hadis, saudara-saudara sekalian. Kita tidak akrab dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jujur saja. Sehingga setiap kali mendengarkan Al-Hadis, ya, apalagi Al-Hadis ya, itu saya kok baru pertama kali mendengar itu, gitu. Ya semuanya baru pertama kali mendengar, wong saudara tidak pernah membaca. Ya. Semuanya baru pertama kali mendengar. Gitu. Iya, kalau lagunya Umay Rama sudah berkali-kali mendengar, ya kan? Mari kita sadari. Ayat 5 dan 6. Kenapa alasannya kok setan harus jadi musuh manusia? A'udzubillah. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 5 dan 6, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ada yang hafal. Imam Masjid As-Salamah juga termasuk hafidhul Quran ya. Ada yang hafal Al-Quran. Tapi kita tanya apa sih maksudnya? Wah, kita lihat dulu, kita ngaji dulu. Saudara-saudara sekalian, itu maksudnya menghafal itu supaya saudara mudah memahami. Bukan berhenti pada menghafal dan tidak paham. Ya kan? Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya pikiran. Ya, ulul albab. Bukan hanya punya daya rekam seperti kaset video, ya kan? Tapi punya pikiran. Tadabbur, tafakkur. Terjemahannya saya bacakan, saya tidak menerjemahkan. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Kebangetan ya manusia itu. Harus diingatkan janji Allah itu benar. Apa tidak yakin saudara bahwa janji Allah itu benar? Janji jurkam partai politik saja saudara percaya, ya kan? Berkali-kali sejarah membuktikan janjinya janji palsu, ya kan? Berkali-kali, ya kan? Enggak, Ustaz kami tidak percaya janji jurkam. Alhamdulillah, dari lubuk yang paling dalam saya sampaikan. Tapi kenyataan tidak begitu, Pak. Saudara percaya, ya kan? Berkali-kali sejarah membuktikan saudara dibohongi, ya kan? Orang yang paling fasih menjanjikan memberantas korupsi, ternyata dia korupsi berdasarkan keputusan pengadilan, ya kan? Sudah ketua partai, jujur menjadi ketua DPR, ya saudara-saudara lihat sendiri, dibuktikan. Saya tidak sebut nama,
sejarah. Ya. Saya ketemu dengan beberapa pejabat, tidak usah disebutkan. Ya, yang lain-lain itu hanya karena tidak ketahuan saja, bukan berarti tidak melakukan. Walaupun tidak semua. Gitu. Ada yang lebih dari saya, tapi tidak ketahuan. Kan saya juga kumpul dengan mereka, para koruptor yang dihukum di Cipinang itu saya juga kumpul dengan mereka, saudara-saudara. Ya itu apes saja Ustadz, katanya kalimatnya itu apes saja. Alhamdulillah saya diberi pengalaman itu, jadi saya tahu ya. Di Mabes Polri kumpul sama koruptor ya. Nah, ini soal apes saja Ustadz, bukan soal siapa yang mengambil banyak atau sedikit. Yang mengambil lebih banyak dari saya banyak. Tapi belum apes saja, moga-moga segera apes, ada doanya. Jadi doa orang Islam yang mau makan, mau buka puasa ada doanya. Doa koruptor yang apes juga ada. Gitu. Cuman Anda jangan tuliskan menjadi maksurat ya, koruptor apes. Ya kan? Ada saudara-saudara. Ya, yang bobol terkenal dulu bobol BNI ya di Kebayaran itu juga gitu, saling mendoakan buruk di antara mereka, antara ketua cabang dan wakil ketua cabang saling mendoakan. Kalau kita tidak boleh, kita harus saling mendoakan kebaikan, ya kan? Nah, saudara jangan mendoakan keburukan, saya mendoakan kebaikan kepada saudara. Wahai manusia, sampai mana tadi? Sesungguhnya janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Yang membuat orang tidak yakin janji Allah itu benar apa? Iming-iming dunia. Kalau saudara baca sejarah, ada tulisan Syekh Dr. Muhammad Shalabi ya, tentang bagaimana keruntuhan, bangkit dan runtuhnya kekhalifahan Bani Umayyah, bangkit dan runtuhnya kekhalifahan Bani Abbasiyah, bangkit dan runtuhnya Kesultanan Saljuk, bangkit dan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah ya. Menarik. Ketika mulai runtuh itu saudara-saudara sekalian, gubernur-gubernur pangeran-pangeran di wilayah-wilayah itu ya kita mengambil Kesultanan Ayyubiyah di mana pendirinya itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah yang berhasil merebut Yerusalem. Kemudian Yerusalem yang sama itu juga Al-Quds yang sama itu ya. Pelan-pelan jatuh ke tangan selain orang Islam, ya kan? Itu proses keruntuhannya itu jauh begitu. Jadi gereja mengumpulkan emas banyak-banyaknya, penguasa-penguasa wilayah itu didatangi, diberi emas. Terus ada agen-agen tertentu datang menawarkan budak-budak perempuan Eropa yang cantik, sambil menawarkan, oh ini punya keahlian ini tuan, ini punya keahlian ini tuan. Terus berapa harganya? Kalau untuk tuan ini hadiah. Hadiah. Tapi pedagang budak ini nanti minta ke gereja. Ya. Saudara renungkan, saudara baca. Saudara suka nonton sinetron atau nonton YouTube, senang.
saudara nonton, coba saudara nonton misalnya tentang bangkit dan runtuhnya Kesultanan Seljuk, ya, bangkit dan runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani. Saudara baca, nanti kan saudara lihat, itu lebih detail. Tapi saudara baca di bukunya Profesor Dr. Muhammad Salafi, sudah diterjemahkan. Kalau saudara punya waktu, ya, wong baca Al-Quran saja tidak punya waktu kok Pak, ya. Baca hadis tidak punya waktu, ya jangan saudara baca Al-Quran, saudara baca hadis, ya. Kalau ini tidak punya waktu, musibah, ya. Kalau ini masih tidak punya waktu, ya tidak sampai Idul Fitri kita sholat takbir 4 kali kepada saudara-saudara yang tidak punya waktu. Mati sebelum mati yang sesungguhnya. Ya. Orang kok tidak baca Al-Quran, ya, seperti rumah yang roboh. Ya. Orang yang hatinya tidak ada Al-Quran itu kal baitil harb, seperti rumah yang roboh. Rumah yang roboh itu lebih mengerikan daripada kuburan. Apalagi kuburan hari ini sudah ada lampu-lampunya. Orang mati dikubur malam, tidak ada masalah. Tapi kalau rumah yang roboh, itu biasanya disebut sebagai rumah hantu. Tidak ada kuburan hantu, itu tidak ada saudara. Dulu kuburan Manisan katanya terkenal, ya, banyak hantunya. Sekarang menjadi kuburan yang sangat ramah. Ya. Tiap sore banyak orang yang ngabuburit di situ, ya kan? Saudara percaya enggak? Saudara buktikan. Paling enggak kalau saudara buktikan, saudara yang ngabuburit di situ. Tapi itu fakta, ya. Siapa yang setiap hari lewat kuburan Manisan? Kuburan Manisan yang tidak pernah ada manisannya itu. Ya kan? Jadi saudara-saudara sekalian, mana saudara-saudara lihat rumah hantu ada lampunya? Kalau di rumah yang roboh, rumah yang rusak, kemudian ada lampunya, orang malah takut, ya kan? Saya waktu kecil SD, kelas 2, kelas 3, sering diajak paman saya tidur di kuburan. Tidur di kuburan. Di kuburan Ngasem, di kuburan Bendol Tukang, ya, dibawa. Takut, ya, tidak seperti sekarang kuburan Bendol Tukang itu ngeri dulu, saudara-saudara, ya kan? Ada bangunannya, ada pintunya, tanya orang Perambatan asli. Pintunya kadang-kadang kalau kena angin buka sendiri, ya kan? Kriet, jeblak gitu. Nah, tidak ditutup, ya kan? Semua pintu begitu, bukan pintu kuburan saja. Ya kan? Tapi kita tidur di situ. Sekarang ya seneng saja orang kalau pulang malam kehabisan pintu di rumahnya, datang aja ke kuburan Ngasem. Terang sekali, bersih, ya kan. Tidur di cungkupnya Mbah Madio itu juga bagus, plesteran, ya kan, pakai keramik lagi. Apalagi kuburan Cina, dulu ada kuburan Cina di Perambatan. Kuburan Cina itu bagus. Kalau yang dibangun yang orang kaya, kita bisa masuk di situ, di atas kuburannya itu masuk, bisa tidur enak, nyaman. Sekarang tidak tahu kenapa dipindah. Saudara-saudara sekalian, kembali ke sini. Janganlah sampai kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan. Tulisannya begitu, setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Setan itu kalau diterjemahkan jadi lembut, ya. Karena setan diterjemahkan jadi S-E-T-A-N. Setan. Ya, saudara akan membacanya dengan
dengan intonasi yang lembut, setan. Tapi kalau bahasa Arabnya kan pakai sin besar, pakai to, tidak bisa lembut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mesti sinnya besar, minasyaitonirrajim. Menarik. Jadi kalau kita pakai bahasa Arab, bilang setan tuh seton, gitu. Ya kan? Setan. Nanti inna syaitona, tidak ada orang yang membaca inna setana, tidak ada, ya kan? Nanti ditertawakan oleh para qori, ya. Inna setana, lo setana niku napa? Mesti inna syaitona, lo. Tanya panjang. Inna syaitona. Itu kan intonasi ustadz saja. Saudara baca sendiri, coba. Apa bisa saudara baca innas terus mau bagaimana? Coba yang lembut. Ya nanti innas setana ya tetangga saudara itu innas setana namanya. Ya kan? Adiknya Tali Rafia itu, ya kan? Innas setana, adiknya Tali Rafia. Saudara mesti membaca kalau pakai tajwid yang benar, innas syaitona. Coba saya mau dengarkan saudara yang pandai, yang tidak membaca seperti itu, yang hafal mana ya, penghafal Al-Quran. Innas syaitona, itu yang paling buruk. Saya dengarkan qori yang juara musabaqah tilawatil Quran itu kalau sampai asyaiton itu saya sampai tersenyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Wanita-wanita qari'ah itu kalau sudah inna syaiton mesti begitu. Tidak ada yang inna setana, tidak ada. Saudara renungkan tak? Ya kan? Jadi kalau kita berbicara kepada orang banyak, orang Indonesia itu jangan mengikuti langkah setan dah Pak, gitu lah misalnya, kan lembut. Saudara jangan mengikuti langkah syaiton, tersinggung. Nah, gimana Pak? Sakit baca setana Pak, setana, seton, kalau ton setonan, seton. Dulu ada kalau di Karetan itu ada toko seto, ya, toko seto. Mesti asyaiton. Kalau tidak begitu salah. Wong belajar baca syak sin besar itu saudara, sin besar. Kita belajar dulu kan, belajar. Sudah pernah belajar ya, Pak? Mesti pernah belajar kalau yang baca Al-Quran. Guru tajwidnya juga guru bahasa Inggris. Tapi enggak, guru tajwidnya juga orang Jawa. Jadi kalau baca latihan baca sin besar. Sisil, sonder, siso, suruh gitu. Tahu sisil ya saudara? Sisil kuaci itu loh, sonder siso. Tapi diplesetkan. Sisil, sonder, siso. Coba saudara nanti biasakan. Nanti kan itu kebiasaan loh lidah itu. Kop loh. Ihdinas siratal mustaqim. Kita kan dulu begitu. Kebiasaan ihdinas siratal mustaqim loh piye. Mustaqim pemain Persiko dulu zaman saya kecil. Mustaqim. Pak susah sekali latihan. Latihannya gimana, Pak? Qiyai qanyi uti. Qiyai qanyi uti. Waduh. Terus ya itu, Pak. Setiap pelajaran tajwid suruh maju, bukan suruh baca tip semathil, bukan suruh baca kiai kau ngikuti itu tadi. Loh Pak duraka sama Pak Kiai ini ya. Wah ini mau latihan tajwid kok nang gitu.
Bisa kuti apa deh Pak? Iya, anak-anak. Coba saudara-saudara renungkan. Ya. Janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Setan itu bodoh, saudara-saudara sekalian. Satu-satunya kepandaiannya menipu. Apalagi saudara Nabi Adam ditipu. Ya, iya kan? Apalagi Nabi Adam, mereka berkehendak menipu Allah, tapi pakai fi'il mudhari'. Yukhadi'un Allah. Mereka berkehendak. Wali-wali setan itu berkehendak menipu Allah. Wah, luar biasa. Allah kok ditipu, coba bayangkan. Siapa yang pernah merasa menipu Allah? Coba. Kalau kita waktu kecil ya tidak menipu Allah, ya kan? Menipu diri sendiri. Ya, latihan siam Ramadan, ya kan? Latihan siam sehari itu. Duhur, wudu, mau sholat duhur sambil minum air kulah, ya kan? Terus ijeh poso, ijeh Pak. Ikut buka juga, ya kan? Ikut buka. Apalagi punya mbah yang penyayang, ya kan? Terus kowe rene kowe mangan sik ngombe sik ana limun enak gitu kan. Diminum. Tapi nanti ke rumah bapak ibunya diusapi dulu, namanya poso sapi kan, diusapi dulu. Sudah ndak klemis, wah kelihatan sedih sekali, pura-pura lapar gitu. Padahal sudah ada 2 bolu dan 1 gelas limun tadi di rumah mbahnya. Anak kecil kalau terlalu lapar ndak baik, kata mbahnya. Nanti ndak cerdas, kurang kecerdasannya. Masuk akal kan? Iya. Saya tidak menceritakan saudara, menceritakan diri saya, ya, tidak menceritakan saudara. Dan saya cerita bolu sama limun karena ini sudah mendekati Idul Fitri. Oh, dia mesti bolu sama limun setengah bulan sebelum Idul Fitri. Saya lanjutkan yang ke-6. Sungguh setan itu musuh bagimu. Kepada siapa? Mu itu nas, ya ayuhan nas. Setan itu musuh bagimu, bagi manusia, ya kan? Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Nah itu tadi saudara. Kalau saudara punya tetangga yang walaupun tidak musuh, saudara tidak suka kan seperti itu. Saudara ketemu di pasar tidak mau menegur. Ya, ini setan, malah saudara salami. Saudara ajak jalan bareng. Ketika saudara belanja, saudara minta pertimbangan setan, ya kan? Atau saudara berdagang juga minta pertimbangan setan. Minta pertimbangan syaiton. Ya. Ya. Ketika saudara berdagang kan saudara dibisiki begini. Orang dagang itu cari untung. Orang dagang yang pandai itu adalah orang yang bagaimana dia kulaan semurah-murahnya dan dia mengambil untung sebesar-besarnya. Ya kan begitu? Itu teori dagang yang dibisikkan setan kepada kita kan begitu. Anda bagaimana mengambil barang itu kulaan dengan harga paling murah dan Anda mengambil untung sebesar-besarnya. Tidak ada yang lain. Saudara tidak punya prinsip yang lain yang dibisikkan oleh setan. Ada barokah, ada jujur, ada transparan. Tidak ada dalam kamus setan. Sebab setan akan runtuh kehormatannya kalau ada satu saja yang dia punya, jujur. Setan kok jujur? Ya tidak jadi setan. Setan mesti menipu, ini tulisannya begitu. Yang pandai menipu.
Saya berkata apa adanya, tidak saya lebih-lebihkan demi kebaikan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara, loh gitu, ya kan? Demi kebaikan. Loh kalau semua yang dijanjikan itu terlaksana, saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia 70 tahun sekian merdeka itu, bangsa Indonesia sudah makmur. Semua orang mengatakan begitu. Ya kan? Disumpah lagi, ya, pakai Al-Qur'an di atas kepala, bukan di dalam kepala, ya kan? Di atas kepala. Ya tidak ada pengaruhnya kalau Al-Qur'annya di dalam kepala, di dalam hati baru berpengaruh. Al-Qur'annya di atas kepala. Ya, dia berjanji bekerja untuk kepentingan rakyat. Loh, sekian ribu manusia, sekian puluh tahun bekerja untuk kepentingan rakyat saja. Loh, rakyat sudah jadi makmur, baik. Ya. Ada satu orang yang baik, ya kan, bekerja untuk kepentingan kemanusiaan dan dia menjadi penguasa, namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Baik itu pemerintahannya, ya. Pemerintahannya hanya 30 bulan, ya, 30 bulan, 30 bulan, 2 tahun 6 bulan. Petugasnya mengumpulkan zakat ke Afrika, dikumpulkan zakat, ditaruh di Baitul Mal, terbuka, ditawarkan siapa yang mau mengambil atau memerlukan, menurut ketentuan syariat, memerlukan harta zakat, silahkan ngambil. Utuh sampai batas waktu berlalu. Sampai PSBB harus diperpanjang. Pekan semua orang boleh berpartisipasi mengambil zakat. Itu PSBB, saudara-saudara. Harus diperpanjang. Perpanjang lagi, sudah masanya, ya. Petugasnya datang ke Umar bin Abdul Aziz, karena dia Bani Umayyah, masih di Damaskus, ya kan? Damaskus yang sekarang ibu kota Syria di bawah. Tidak ada yang mengambil zakat, masukkan Baitul Mal. Saya kok yakin kalau betul sumpah itu diwujudkan, saudara-saudara sekalian. Tidak ada orang yang harus tidur di kandang kambing, iya kan? Saya yakin. Tidak ada saudara-saudara sekalian ini yang tidak punya penghasilan. Atau kalau saudara-saudara tidak punya penghasilan, tidak sampai kelaparan. Setiap bayi yang lahir di Indonesia sudah mendapat jatah. Setiap bayi yang lahir, makan, pendidikan, kesehatan, sampai dia bisa mandiri. Saya kok yakin. Kata mereka sendiri, bukan kata saya hanya menukil. Wong di Indonesia itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman, saudara. Kolam susu, kalau harga susu murah, susu dibuangin. Saudara lihat kan, harga ayam murah, anak ayam dibuangin, saudara lihat sendiri kan, di pasar. Iya. Karena tidak berpikir bahwa ada orang yang tidak pernah makan daging ayam juga. Dibuang itu rebutan orang yang lihat. Yang satu berbuat zalim karena membuang ayam. Yang satu juga berbuat zalim karena begitu rakus. Coba kalau misalnya dibagi dengan hati yang penuh rahmah, ya, dibagikan.
Saudara pernah dengar beras yang disimpan di gudang membusuk? Pernah dengar? Kita hanya mendengar, belum pernah menyaksikan. Tapi kalau betul, menyakitkan sekali. Saudara pernah melihat satu rumah besar yang bagus, ya, teraso atau keramik yang warna-warni macam-macam bagus. Keramiknya, terasonya harus diganti setiap putaran sekian tahun. Bongkari dibuang, jadi limbah. Tetangga saya dari buyutnya sampai hari ini tanah rumahnya. Keramik hanya 2 di tempat, di depan kamar mandi. Iya. Gimana sumpah? Ya. Yang suka menipu itu siapa? Saya tidak jauh-jauh. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu alasannya. Jadi satu sisi kita sebagai orang Islam itu mempunyai satu iradah. Mempunyai satu iradah, tidak bisa diterjemahkan, bukan keinginan saja. Mempunyai satu iradah untuk terhindar dari api neraka dan mengentaskan kemanusiaan ini dari api neraka. Tapi di sisi lain setan, lembut sekali, moderat saya pakai kalimat setan ya. Syaiton ya, itu mengajak kita dan manusia itu kepada api neraka. Lu coba. Dulu waktu saya kecil ada satu cerita, saudara-saudara sekalian. 2 orang pedagang di pasar berkelahi, bunuh-membunuh. Ya kan? Jangan bayangkan pasar seperti hari ini. Yang satu jualan salak, yang satu jualan sepet. Bertetangga. Salak, yang satu sepet kayak gitu ya. Ya. Nah, ini untuk saudara mudah mengingat. Iya, Pak. Ya gelut, ya kan? Salah, sepet, gelut. Ya. Banyak cerita itu, ya kan? Satu jualan gendeng, abon, satu jualan kluweh. Kluweh tahu ndak? Sejenis sukun itu. Ya kan? Abonnya abon daging sapi. Ya. Abon, kluweh loh, menghina kan? Abon kluweh katanya. Ndak, ini cerita-cerita ketika kecil itu menginspirasi. Ya. Harus menjadi pelajaran buat kita. Bayangkan ini kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya sungguh-sungguh. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna atau inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Kita berdoanya begitu tiap hari. Setan ya pakai pengeras suara lebih keras lagi, ya kan? Manusia, mari ke neraka jahanam.
Kalau Anda mau ke neraka jahanam, mari. Baju Anda diskon 50%, celana Anda diskon 50%, sepatu Anda diskon 50%. Tapi ke neraka. Ya. Saudara diseru, ya. Semua orang merasa aman kalau masa depannya terjamin. Dan kami menyediakan rasa aman itu kepada saudara-saudara dan putra-putra saudara. Ikutilah asuransi, ya kan? Dirusak keimanan saudara. Saudara masukkan asuransi, asuransinya tidak bisa bayar klaim. Ini kenyataan saudara-saudara sekalian. Ya, saya tidak berbicara kosong. Dan itu asuransi yang paling besar. Itu iklannya apa? Coba saudara-saudara. Iklannya dirusak dulu akidah saudara-saudara sekalian. Masa depan Anda itu tergantung daripada manusia. Menyedihkan. Akidah itu kan penting sekali. Saudara masih ingat Umar Mokhtar? Ingat enggak? Rahimahullah. Pemimpin perlawanan kaum muslimin Libya atas penjajahan Italia di masa Mussolini. Masih ingat saudara? Kalau tidak ingat, yang saudara ingat terus apa? Al-Quran 10 ayat enggak? Al-Hadis ya? Enggak. Ini kan sudah tanggal 17 Pak. Kita sudah harus mengingat-ingat Kastengel. Umar Mokhtar itu ketika kampung di mana dia mendirikan pondok diserang oleh tentara Italia beserta para munafikin orang Libya. Itu diambil sampai karung-karung gandum persediaan makan rumah tangga itu diambil dari dapur, ditaruh di lapangan desa, dibakar. Umar Mokhtar ada di gunung tentunya, di Bukit Hijau, pusat perlawanannya, bagaimana basis perlawanannya. Datang utusan dari kampung itu menceritakan keadaan itu. Rakyat sekarang terancam kelaparan dan itu akan membawa kematian. Jawabannya sambil baca mushaf itu, jenderal yang ada di situ namanya Jenderal Graziani ya kan, saudara tahu dari sejarah, ada videonya. Jawabannya itu begini santai, nahnu la natlubul khaya min Graziani. Kita tidak akan memohon supaya diberi kehidupan oleh Graziani. Yang mengatur urusan kita itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Italia. Keyakinan dulu saudara-saudara sekalian. Keyakinan itu penting. Dan Allah sudah memberitahu berapa keyakinan kepada kita. 1, janji Allah itu benar. 2, jangan tertipu oleh kehidupan dunia. 3, jangan tertipu oleh setan yang pandai menipu. Terus diterangkan bahwa setan itu bagi kalian musuh. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Iya, karena apa? Alasannya ditunjukkan. Setan itu hanya mengajak kepada orang-orang yang berada di dalam pengikutnya, golongannya, untuk menuju kepada neraka yang menyala-nyala. As-sa'ir, saudara.
Saudara baca ya, neraka. Neraka itu apa ya? Saudara baca. Biar saudara takut ya. Allah berkata kepada orang-orang yang penduduk neraka yang paling ringan adabnya, siksanya. Penduduk neraka yang paling ringan adabnya itu apa? Dipakaikan sandal ya, dan talinya di telapak kakinya, otaknya mendidih seperti air mendidih di dalam periuk mirjal. Wah, nggak bisa bayangkan kita. Itu paling ringan, saudara-saudara sekalian. Saudara renungkan. Saya sudah pernah mengatakan kepada saudara, kalau saudara mau coba-coba neraka, ya kan, nanti sampai di rumah hidupkan lilin. Tunjuk saudara taruh di atas api lilin itu. 5 menit saja. 5 menit maksud, 5 menit. Coba saudara mau tahu, ini tidak begitu. Atau nanti ketua pandai besi, ya kan, pesen sandal besi dari pandai besi, suruh bakar sampai merah, saudara pakai. Paling-paling saudara diamputasi telapak kaki saudara, tidak mendidih otak saudara. Kalau tidak percaya coba, saya tidak menganjurkan harakiri ya, tidak boleh. Coba, ini mendidih saudara-saudara sekalian, isi kepalanya seperti air bergolak di dalam periuk. Jangan kayak orang Jawa kafir. Ada orang Jawa kafir, orang Jawa Islam banyak. Saya temukan sendiri orang Jawa kafir. Saya dialog ngomong hampir tiap hari. Wong dia bekerja untuk saya di sawah maupun di rumah. Alah neraka kena semoyo, nang dia lebih tua dari saya. Neraka kena semoyo Pak, lak kandhane kowe. Neraka kena semoyo. Orang Jawa yang muslim banyak, ya kan, di Ponegoro itu orang Jawa muslim yang baik. Ini baru 3 ayat. Surat Al-Baqarah 208, surat Fatir ayat 5 dan 6. Saudara renungkan dulu. Kenapa kok kita diberitahu oleh Allah setan itu musuh kita? Karena apa? Karena kita menuju kepada satu tujuan yang kita inginkan, setan menghalangi kita dari tujuan itu dan mengarahkan kepada tujuan yang sebaliknya. Ya musuh jelas. Masih belum jelas. Subhanallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.